pada saat banjir itu seluruh pompa itu harus bisa. Apa saja faktor utama yang menyebabkan banjir di Jakarta ini, Pak? Itu banyak sekali hambatan-hambatan di sana. Itu yang menyebabkan artinya masyarakat bisa melihat langsung ketinggian muka air di sekitar rumahnya. Kanal-kanal aduan gitu yang disediakan oleh DSDA mungkin bisa disampaikan, Pak, sehingga nanti masyarakat bisa tahu juga. Baik, tolong masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di badan-badan air, baik di sungai, selokan milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPID, selamat datang kembali di podcast Oke Sip. Obrolan kekinian seputar informasi publik. Podcast ini menjadi ruang obrolan santai tapi berisi untuk membahas isu seputar keterbukaan informasi publik serta hal menarik di balik kebijakan. Di episode ke-19 ini bersama saya Hari Sanjaya sudah hadir narasumber kita Bapak Nugra Haryadi yang akrab disapa Pak Medi ya Pak ya, selaku Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang di podcast Oke Sip. Terima kasih Pak Hari. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, bersama Pak Medi kita akan membahas beragam upaya mitigasi yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk meminimalkan resiko dan dampak yang ditimbulkan oleh potensi bencana hidrometeorologi. Sebab kita ketahui bahwa BMKG telah memprediksi mengenai puncak musim hujan yang diperkirakan akan berlangsung sampai dengan Februari 2026 nanti ya Pak ya. Nah, kira-kira apa saja infrastruktur yang disiapkan untuk mengatasi banjir? Lalu bagaimana peran teknologi dalam pengendalian banjir? Dan kira-kira sejauh mana masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam mendukung upaya mitigasi banjir di Jakarta? Kita akan bahas bersama saat ini dalam diskusi. Kita akan ngobrol langsung dengan Pak Medi. Mungkin pertanyaan dari saya diawali dengan apa saja langkah strategis yang telah dan akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta Pak melalui DSDA ya, khususnya dalam upaya mitigasi serta penanganan banjir untuk menghadapi puncak musim hujan di akhir tahun 2025 ini Pak. Baik, untuk mitigasi banjir khususnya di Dinas DKI Jakarta, di Dinas SDA DKI Jakarta itu ada beberapa tahapan. Yang paling pertama itu adalah pra banjir, terus kemudian ada saat banjir dan kemudian pasca banjir. Itu. Jadi pada saat pra banjir tentunya kita melaksanakan pengerukan pengerukan di lokasi-lokasi kali, sungai, waduk, embung, setu. Di mana-mana itu yang menjadi penampungan air. Itu sampai dengan saat ini sudah kita keruk kurang lebih 835.000 meter kubik pengerukan, baik itu sekali lagi di sungai, di saluran, di waduk maupun di saluran-saluran mikro milik Pemda DKI. Itu terus kemudian tentunya juga kita sudah menyiapkan pompa-pompa banjir. Baik itu pompa stasioner maupun pompa-pompa mobile di DKI Jakarta. Kemudian tentunya pada saat banjir itu seluruh pompa itu harus bisa berfungsi dengan baik di lokasi-lokasi titik rawan genangan. Karena memang itu yang menjadi fokus kami, di mana hasil daripada pemetaan kami ada kurang lebih 261 titik genangan di DKI Jakarta. Titik rawan genangan atau kami bahasanya adalah genangan berulang. Nah itu yang kami menjadi perhatian, terutama untuk pompa-pompa mobile kami itu diarahkan ke sana. Berarti harus dipastikan semuanya berfungsi ya Pak? Betul. Nah itu jadi saat operasional, saat banjir, dan kemudian paskanya tentunya ada pembersihan. Itu bekerjasama dengan seluruh teman-teman OPD terkait, baik itu dari Damkar, Dinas Gulkamart, juga BPBD, dan juga dari PPSU, dan juga instansi-instansi lainnya. Itu. Nah berarti dari DSDA kan juga pasti akan memastikan bahwa seluruh pompa ini pasti
harus bisa berfungsi dengan baik ya Pak ya. Betul, Itu betul. tadi makanya ada tahapan dari pra, kemudian saat banjir serta pasca banjir tadi ya Pak, Betul. untuk penanganannya. Nah, lalu sebenarnya Pak, apa saja faktor utama yang menyebabkan banjir di Jakarta ini Pak? Apakah memang karena didominasi ya oleh intensitas curah hujan yang memang cukup tinggi ya di dalam periode ini, kemudian apakah karena banjir kiriman juga nih dari wilayah hulu ya, atau terdapat faktor-faktor lain yang mungkin menjadi perhatian Pak? Ya, banjir itu ada 3 kategori, Pak Hari. Yang pertama itu adalah banjir kiriman. Itu biasanya dari daerah-daerah hulu, Hulu, Bogor iya, dari misalnya, Bogor. terus kemudian dari Depok, terus kemudian daerah Tangerang itu namanya banjir kiriman. Banjir Itu kiriman. biasanya menyebabkan sungai meluap. Sungai-sungai karena kita dilalui oleh 13 sungai Iya, di DKI Jakarta ini, dan kemudian itu yang menyebabkan banjir terutama di das. di das. Contohnya misalnya das Ciliwung gitu. Terus kemudian yang kedua itu adalah banjir lokal karena memang intensitas hujan lokal yang cukup tinggi. Tinggi, ya. Apalagi sekarang ada krisis iklim. Rencana krisis iklim ini diprediksi akan melanda DKI Jakarta di bulan Desember dan Januari. Nah, itu kita harus persiapan bagaimana kita mengatasi itu. Nah, itu apabila hujan lokal itu dengan intensitas ekstrim itu melanda di Jakarta, daya tampung infrastruktur kita 150 mm per hari. Per hari. Apabila kemudian lebih daripada itu, di atas 150 mm itu pasti akan Maka terjadi akan banjir. terjadi potensi banjir. Karena itu ya, Pak. memang tidak bisa menampung Iya. infrastruktur kita. Kemudian yang ketiga itu banjirop yang sekarang Iya. kemarin kita hadapi terutama di pesisir Jakarta, baik itu di utara maupun di barat DKI Jakarta, itu yang kemudian, dan apabila tiga itu barengan, artinya di hulu itu terjadi Kiriman banjir air. kiriman atau sedang hujan, di lokal juga sedang banjir, Curah sementara hujan di tinggi. laut di mana air yang akan kita buang ke sana juga tinggi pasang, itu yang menyebabkan air jadi meluap dan meluap bisa ya ke seperti tengah itu, kota betul. Jakarta ya Tengah Pak, kota tentunya. Jakarta, jadi susah. Artinya karena kita kan mau memompa itu ke laut pastinya. Iya. Sementara kita mau memompa, posisi air juga pasang. Iya. Nah seperti itu. Itu Semoga menjadi ini tidak tantangan ya, terjadi. Pak. Mudah-mudahan nggak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi pernah Kemudian- Pak kondisi itu? Oh pernah, terjadi? tahun 2020. Nah, banjir di 2020. Banjir 5 tahunan 2020, di mana tahun 2020 itu posisi itu di atas 300 Di atas curah 300 hujan lebih. lokal. Kemudian di daerah hulunya di Bogor, Depok dan juga di Tangerang itu tinggi sekali curah hujannya juga Curah hujan. tinggi. Kemudian jadi ada banjir kiriman di lokal banjir, sementara di laut pasang. Jadi mah agak susah untuk kemudian bisa dialirkan Bisa ke dialirkan laut. ke laut lagi ya untuk betul. dipompa ya Pak. Betul, betul. Nah, tadi kan mungkin ada pra banjir ya Pak ya. Salah satunya kan terkait dengan pengelolaan infrastruktur ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak berbagai infrastruktur pengendalian banjir yang saat ini dimiliki oleh Kota Jakarta ya, serta proyek infrastruktur apa yang sedang ataupun yang memang dibangun gitu untuk memperkuat kapasitas kota dalam menghadapi cuaca Jakarta yang ekstrim nantinya ini. Ya. Baik, untuk infrastruktur pengendali banjir kita ya, kita punya pompa stasioner. Pompa stasioner itu ada di rumah-rumah pompa. Iya, Itu ada 612 unit di 211 lokasi. 612. Jadi 211 lokasi itu berarti ada 211 rumah pompa. Iya. Tapi pompanya ada 612. Tapi aktif semua Pak? Aktif semua, dan kita pastikan pompa stasioner kami itu bisa berjalan, bisa nyala, termasuk juga ini kita pakai listrik ya untuk pompanya. Itu listrik PLN itu prioritas. Listrik yang prioritas. Menjadi prioritas PLN juga. Akan tetapi apabila kemudian listrik mati, kami juga sudah menyiapkan genset-genset di rumah pompa kami. Termasuk juga BBM-nya, Iya. solarnya. Jadi pada saat kemudian terjadi listrik mati, listrik padam, itu genset kita bekerja juga untuk agar pompa-pompa bisa Terus menyala. terus menyala. Gitu. Jadi kita siapkan semua. Jangan sampai kemudian pada saat nanti terjadi banjir, pompa kita tidak bisa difungsikan ya. Karena mungkin mati listrik atau apa, kita siapkan semua. Iya, berarti memastikan mitigasi. semuanya akan bisa Ya. berfungsi ya Terus Pak. kita juga punya pompa mobile ada 590 unit, dan kita juga punya alat berat. Alat berat itu yang bekerja untuk bagaimana mengambil lumpur. Ngodok lumpur itu ada kurang lebih 260 unit.
Termasuk juga kita ada revitalisasi untuk waduk, situ dan embung. Itu di mana waduk, di situ atau embung itu bisa menahan air hujan, bisa menyerap air hujan dan juga sebagai tampungan sementara. Nah, itu ada di waduk Asni dan Embung Jaya di Jakarta Barat. Ada di Jakarta Timur itu ada waduk Embung Giri Kencana, Bambu Hitam, terus Embung Jalan Sejuk dan Embung Aneka Elok. Sementara di Jakarta Selatan kita juga ada 4 embung. Kita Embung Lapangan Merah yang tadi pagi diresmikan oleh Pak Gubernur. Ya, terus kemudian Pak Embung Kemang Utara, Embung Jagakarsa dan Embung Pemuda itu. Dan kita juga bangun polder yaitu sistem pengaliran air di Jakarta ini, yaitu ada pembangunan polder yang sudah terbangun ada 52 polder dan targetnya ada 70 polder yang akan kita dibangun nanti. Terus kemudian juga kita ada normalisasi Ciliwung. Nah, ini yang penting nih. Yang penting normalisasi Ciliwung di mana target untuk total 33,69 km kita sudah merealisasikan 17,14 dan sisa yang belum dinormalisasi itu kurang lebih 16,55 km. Dan ini nanti kita segera untuk pembebasan tanahnya. Jadi untuk pembebasan tanah itu menjadi kewenangan dari Pemprov DKI dalam hal ini Dinas SDA, dan juga pembangunan fisiknya untuk normalisasi itu dari Kementerian PU. Dari Kementerian PU. Ya, melalui BWSCC. Jadi bersinergi dengan pusat juga ya Pak ya. Ya. Baik Pak, tadi kan Bapak juga sempat singgung sedikit ya terkait dengan normalisasi. Nah ini Pak Gubernur itu juga kan menyampaikan rencana normalisasi Kali Kerukut sepanjang 1,3 km untuk mengurangi resiko banjir di kawasan Kemang ini Pak. Mungkin dapat dijelaskan lebih rinci terkait dengan tujuan, manfaat, dan tahapan-tahapan pelaksanaan dalam proses normalisasi itu Pak. Ya, jadi tujuan normalisasi Kali Kerukut itu adalah mengurangi dampak banjir terutama di daerah Kemang, daerah Mampang. Nah itu daerah-daerah yang memang selama ini jadi langganan banjir kita dan itu menyebabkan lalu lintas yang luar biasa macet pada saat sana. Dan ini yang kemudian arahan dari Pak Gubernur agar normalisasi Kali Kerukut itu. Dan ada benar disebutkan bahwa ada kurang lebih 1,3 km di mana nanti tanah atau lokasi yang dibebaskan itu mencapai 1,67 hektar. 67 hektar meliputi 75 bidang tanah dengan estimasi biaya, saya langsung sebutkan ini, kurang lebih 344 miliar untuk pembebasan tanahnya. Karena memang lokasi tanah di sana sangat mahal. Sangat mahal sekali. Dan itu kemudian ada untuk wilayah, ada Kelurahan Petogogan dan juga ada Kelurahan Pelamampang. Untuk Kelurahan Petogogan ini pendataan bidang terdampak sudah dilakukan. Ada peta bidangnya. Terus kemudian untuk Pelamampang masih proses pendataan. Jadi memang kami sesuai dengan arahan Pak Gubernur untuk kemudian bisa segera melakukan pembebasan di sana dan juga bisa segera untuk bisa melaksanakan pembangunan fisik di sana, normalisasinya. Terus kemudian ini adalah bagaimana kita mencoba menciptakan kondisi yang ideal. Kondisi yang ideal untuk bagaimana aliran air itu lebih normal. Karena apabila ngelihat langsung ke lapangan itu banyak sekali hambatan-hambatan di sana. Itu yang menyebabkan terjadinya genangan pada saat terjadinya banjir, pada saat terjadinya hujan maksudnya. Salah satunya mungkin hambatan juga terkait dengan pembebasan lahan juga ya Pak? Iya betul. Itu ternyata memang di daerah dasnya pun, daerah aliran sungai pun warga mempunyai sertifikat tanah di sana. Nah, baru-baru ini Pak yang mungkin banyak muncul ya di pemberitaan ini terkait dengan kekhawatiran masyarakat mengenai kondisi tanggul di Pantai Mutiara Pak. Ini mungkin kita sudah dengarkan banyak beritanya. Bagaimana Pak kira-kira penjelasan teknis dari Dinas SDA sendiri ya mengenai kondisi aktual sebenarnya tanggul tersebut, kemudian yang sudah dilakukan kemarin kan sudah ada beberapa juga langkah-langkah preventif untuk memastikan keamanan tanggul tersebut Pak. Mungkin bisa ceritakan sedikit. Jadi memang ada beberapa titik di lokasi tanggul Mutiara itu yang rembes. Ini kan kadang-kadang beritanya suka dibilang roboh atau tanggulnya ini enggak, itu hanya rembes. Ya. Kita kan lihat videonya yang beredar ya Pak. Iya betul. Jadi hanya rembes dan itu memang kita akan perbaiki. Kita akan perbaiki di tahun 2025 sampai dengan 2027. Ini sedang lelang. Mudah-mudahan akhir
pertengahan Desember tanggal 15 ini sudah ada pemenangnya dan kemudian kita bisa segera melaksanakan perbaikan dengan cara di-grouting ya. Jadi bukan cara penambalan lagi mungkin secara konvensional, tidak, juga dengan menggunakan beton K500 artinya yang tahan air, terutama air laut, sehingga kemudian tidak ada lagi rembesan-rembesan di sana. Di samping itu juga kita membangun 530 di sekitar Pantai Mutiara itu, 530 meter dengan rincian itu 430 meter itu di sisi timur dan 100 meter itu di sisi barat. Jadi kemudian nanti tanggul Mutiara itu akan lengkap. Semuanya. Jadi keseluruhannya sudah terbangun. 530 di tahun 2025 sampai 2027. Baik. Nah, ini kan terkait dengan pengamanan pantai ya Pak ya. Jadi termasuk tanggul tadi. Pemerintah pusat juga saat ini itu kan tengah membangun proyek pengamanan pantai, atau mungkin kita sudah sempat dengar di berita-berita itu tanggul raksasa gitu ya Pak ya. Jakarta ini kan diminta untuk berpartisipasi dalam proses ataupun rencana pemerintah tersebut ya. Kira-kira progres terkininya gimana nih Pak? Mungkin bisa diceritakan, lalu peran dari Dinas SDA sendiri dalam proyek ini seperti apa Pak? Ya, jadi untuk Giant Seawall itu merupakan fase B dan fase C dari NCICD, National Capital Integrated Coastal Development. Jadi untuk yang fase A-nya yang sedang kita kerjakan itu lebih kita kenal dengan namanya tanggul pengaman pantai. Karena memang adanya lokasi pinggir pantai. Betul. Nah, untuk yang fase B ini memang adanya di laut. Namanya orang-orang bilang Giant Seawall. Itu adalah fase B dan juga fase C. Di mana memang untuk pembangunan Giant Seawall ini kami bekerja sama dengan pemerintah pusat. Dan sesuai dengan arahan Pak Gubernur adalah bagaimana kita Pemda DKI dapat mendukung kebijakan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian PU, Kementerian Kelautan. Jadi artinya kami sudah melakukan rapat, Bukadis kami sudah beberapa kali melaksanakan dengan pemerintah pusat untuk bagaimana kita bisa merencanakan Giant Seawall ini dengan baik. Gitu. Itu mungkin, jadi masih dalam tahap perencanaan, penggodokan. Masih dalam tahap perencanaan, dalam penggodokan juga, dan terus berkoordinasi atau bersinergi dengan pemerintah pusat juga ya Pak ya. Nah, dalam penanganan banjir atau pengendalian banjir ini Pak, sebenarnya ada peran teknologi serta data atau pengelolaan data atau tidak Pak? Jadi mungkin yang pernah kita tahu kan ada pemanfaatan pencatatan tinggi muka air ya Pak ya, ataupun mungkin AWLR ya, serta terkait dengan monitoring CCTV atau genangan-genangan melalui CCTV, kemudian ada sensor hidrologi serta penggunaan drone lidar. Nah, kira-kira mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait dengan teknologi-teknologi tersebut. Ya, AWLR, Automatic Water Level Recorder atau pencatat tinggi muka air, itu memang ada di lokasi-lokasi sungai. Di lokasi-lokasi sungai. Jadi mereka mencatat ketinggian muka sungai. Contoh misalnya kita punya AWLR di Depok, di pintu air Depok itu ada AWLR-nya. Jadi dengan ketinggian muka air, apakah dia mungkin statusnya siaga, bahaya, itu ada semua. Artinya kemudian nanti itu bisa mengirimkan, kita bisa mengirimkan kalau misalnya contoh alert, misalnya di Bogor, ya peringatan. Itu peringatan dini banjir kalau kami. Jadi kalau misalnya kemudian di Katulampa sudah mencapai angka sekian, ini harusnya sudah sampai ke Jakarta 8 jam kemudian itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi selain daripada automatic water level recorder itu yang secara muka secara otomatis, kami juga melihat itu dari CCTV. Jadi seluruh CCTV kami itu berada di Perskal, di sungai-sungai strategis di 13 sungai di kita. Di muka pintu-pintu air. Jadi misalnya ada di ketinggian di Sunter Hulu itu ada automatic water level recordernya yang mengirimkan secara otomatis tinggi, tapi juga kita punya CCTV yang mengarah ke Perskal. Jadi jangan kemudian jadi artinya itu teknologi juga bisa membantu kita seluruhnya. Jadi kalau misalnya kemudian nggak bisa percaya dengan AWLR-nya, kita bisa melihat langsung dari CCTV-nya. Jadi dan CCTV kami bekerjasama dengan Diskom Infotik bukan hanya di daerah-daerah aliran sungai, 13 aliran sungai itu, tapi juga
di lokasi-lokasi rawan banjir. Banjir. Rawan banjir. Contoh terutama di daerah-daerah lokasi jalan-jalan yang rawan banjir. Yang kemudian apabila kemudian itu terjadi banjir, kami petugas dari Dinas SDA bisa langsung ke lokasi. Bisa langsung mengirimkan juga pompa mobil untuk bisa memompa di daerah tersebut yang banjir. Jadi memang kerjasama dengan seluruhnya, instansi seluruhnya, dengan Diskom Infotik, dengan BPBD, dengan seluruh instansi yang ada, termasuk juga dari wali kota melalui camat dan lurah untuk bisa mengumumkan kepada masyarakat. Dan data alat curah hujan otomatis atau automatic rainfall recorder dan juga automatic water level recorder ini bisa dilihat di website kami untuk masyarakat, termasuk di aplikasi kami di Posko Banjir. Posko Banjir ya, Pak. Sama jadi, mungkin ada aplikasi juga kan yang di Jaki itu ya Pak, yang pantau banjir pantau banjir. Itu juga merupakan bagian hasil koordinasi antara Diskom Infotik, DSDA, ke BPBD juga Betul. Selain itu yang tinggi muka air itu ya Pak. Betul. Ya? Jadi itu bisa diakses oleh masyarakat. Artinya masyarakat bisa melihat langsung ketinggian muka air di dekat sekitar rumahnya. Misalnya di rumah saya dekat Sunter Hulu, saya tahu tuh Sunter Hulu berapa tingginya. Kita persiapan juga pada saat nanti ketinggiannya sudah mencapai tahap-tahap tertentu yang memang harus kita waspadai. Seperti itu. Baik, kemudian ini di DSDA itu kan ada pasukan biru juga ya Pak ya. Kira-kira pola kerjanya itu seperti apa Pak untuk pasukan biru, dan apakah memang mereka tugasnya itu untuk terkait dengan penanganan genangan, kemudian atau apa memang ada tugas-tugas lain terkait dengan pemeliharaan drainase ya, khususnya dalam hal mitigasi terkait banjir ini ya, dan respons cepatnya bagaimana Pak pada saat terjadi peningkatan curah hujan yang mungkin terjadi akhir-akhir ini di Jakarta? Ya, pasukan biru itu yang kita miliki, Dinas SDA miliki itu 24 jam ya piket, dibagi dalam 3 shift ya Pak ya. Dibagi dalam 3 shift. Selain pasukan biru yang ada di lapangan, kita juga punya operator pompa. Jadi di semua rumah pompa itu ada operator pompa yang juga bekerja sama 24 jam dengan shift. Jadi Jakarta ini dijaga 24 jam. Dijaga 24 jam. Kemudian itu yang pertama. Yang keduanya adalah bahwa memang pasukan biru pada saat banjir dia pasti bertugas langsung ke lapangan untuk bagaimana bisa penanganan banjir. Contoh misalnya banjir itu di jalan, dia langsung ke mulut-mulut air yang ada di bawah untuk segera kemudian bisa membersihkan saluran itu apabila ada yang mampat di bawah. Terus kemudian juga melakukan mitigasi lainnya di lapangan, termasuk juga operator-operator pompa kami yang langsung turun ke wilayah pada saat kondisi banjir. Seperti itu. Tapi yang utama juga petugas kami di SDA itu pada saat banjir melakukan mitigasi banjir, tapi sebelumnya pun kami, para petugas pasukan biru kami itu banyak sekali melakukan pengerukan, terutama yang tidak masuk oleh alat berat. Gitu. Jadi mereka melakukan pengerukan secara manual di lokasi-lokasi memang yang sangat tinggi sedimennya, karena memang tidak bisa dijangkau dengan alat berat. Mereka turun langsung ke selokan-selokan. Terus juga mereka pada saat kemudian diminta ada keinginan dari warga, permohonan dari warga untuk membangun saluran-saluran kecil di atas 40, 50, 60, itu juga mereka membantu ya Pak. Bantu bangun. Artinya memang multifungsi pasukan birunya. Dan juga multi talent kalau kata zaman sekarang. Multi talent ya. Jadi semua harus bisa. Kemudian makanya itu arahan dari Bu Kadi sangat jelas untuk kemudian bagaimana pasukan biru kami bisa menjaga kesehatan. Diingatkan kepada seluruh jajaran di Sudin untuk kemudian bisa memperhatikan mungkin kesehatan daripada dari personil pasukan biru yang memang pada saat kita tidur mereka bekerja. Gitu. Pada saat kita terlelap mungkin mereka mompa agar bagaimana banjir cepat surut. Terutama pada saat kejadian-kejadian banjir dan lain-lain ya Pak, maka harus benar-benar dijaga kondisi badannya supaya fit ya. Ya ada di media sosial kan itu, bagaimana kemudian juga nanti bisa dilihat bagaimana mereka mengeruk di selokan, di saluran yang memang sangat bau, sangat luar biasa. Di mana endapannya, sedimennya sangat tinggi gitu, karena memang tidak bisa masuk alat berat gitu. Dan itu berbahaya juga kalau misalnya kemudian tidak hati-hati. Maka kita menghimbau, bukan selalu menghimbau untuk menjaga, karena memang ada beberapa gas yang ada di saluran itu. Tapi ada pelatihan-pelatihan? Ada ya. Jadi mereka memang sudah terlatih harus ya Pak untuk itu ya. Harus kemudian mereka
terlatih, dan tetap hati-hati. Tetap harus Tetap harus hati-hati. hati-hati. Iya. Nah, tadi mungkin udah cukup banyak diceritakan juga Pak ya terkait dengan koordinasi juga ke sektor-sektor baik itu pusat ataupun mungkin dengan pihak swasta dan untuk memperkuat sistem pengendalian banjir ini. Kan sudah mungkin Bapak banyak menjelaskan ya terkait dengan pola koordinasi itu antara pemerintah pusat, kemudian swasta dan lain-lain. Nah, kemudian ini mungkin yang paling pengen banyak diketahui oleh masyarakat juga ya terkait dengan penerapan prinsip keterbukaan informasi publik. Itu mereka pengen tahu apa sih sebenarnya kanal resmi yang dapat digunakan oleh masyarakat nih untuk mendapatkan informasi terutama terkait dengan mitigasi, terkait dengan informasi-informasi penanganan banjir ya. Lalu kanal-kanal aduan gitu yang disediakan oleh DSDA mungkin bisa disampaikan Pak sehingga nanti masyarakat bisa tahu juga. Baik Pak Hari, yang jelas kalau kanal aduan masyarakat Pemda DKI ini sangat banyak. Itu mungkin ada Jaki, di mana masyarakat juga bisa langsung mengadukan itu ke Jaki. Terus kemudian juga ada CRM, ada aplikasi CRM, di mana masyarakat juga bisa langsung mengadu itu ke CRM. Dan jangan khawatir tidak dilayani, itu pasti. Karena kami punya grup yang kemudian menjadi CRM dan juga dijadikan bagaimana tolak ukur kita bekerja dengan baik dari pengaduan masyarakat tersebut. Terus kemudian untuk Dinas SDA sendiri ada di web kami, terus juga ada di akun Instagram kami @dinasSDA atau bisa mention ke Twitter kami di @dinasSDA Jakarta. Segitu banyaknya, termasuk juga ke Sudin. Bahkan kemudian teman-teman yang melaporkan langsung ke comment center Dinas SDA, silakan. Gitu. Artinya kami memang membuka, terutama pada saat-saat banjir. Beberapa kali kejadian di mana masyarakat butuh kemudian untuk penyelamatan karena terutama di daerah sungai sudah meninggi. Ya kami bisa langsung menghubungi BPBD. BPBD juga di 112 juga kita bisa hubungi langsung ke BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk segera bisa membantu pada saat penyelamatan di lapangan. Baik, jadi banyak sekali kanalnya Pak ya, termasuk tadi mungkin yang paling efektif mungkin dari aplikasi Jaki ya kalau masyarakat mau melaporkan, dan informasi-informasi terkait dengan titik tinggi muka air dan lain-lain juga di Jaki sebenarnya sudah tersedia juga ya. Jadi berbagai macam informasi ini juga bisa diakses di sana gitu melalui pantau banjir. Nah, lalu ada pesan atau ajakan dari Dinas SDA nih Pak kepada masyarakat mungkin yang terakhir ini ya Pak ya, agar masyarakat itu dapat berperan aktif kemudian mendukung upaya penanggulangan ataupun pengendalian banjir yang dilaksanakan secara kolektif. Ya, jadi ini klise dan selalu kita ungkapkan berkali-kali kita ungkapkan, tapi memang itu harus, itu fakta. Ya, Pak. Jadi pada saat banjir lihatlah yang ada di sungai, apa yang ada di sungai kita. Seluruhnya sampah menumpuk. Jadi kalau misalnya saya harus menyampaikan kembali bahwa tolong masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di badan-badan air, baik di sungai, selokan milik kita bersama, itu sepertinya tidak akan bosan-bosan kami ulang. Dan salah satu, ini mungkin saya ceritakan kepada seluruh masyarakat, bahwa memang pompa-pompa kita walaupun dilengkapi dengan saringan-saringan sampah, terutama pompa-pompa stasioner, kita sudah memiliki saringan sampah, tapi memang sampah itu sangat banyak, sangat susah. Dan apabila ada sampah yang masuk ke pompa itu langsung ngelok pompa kita, langsung mengunci pompa kita, jadi tidak bisa difungsikan dengan baik. Itu berhenti. Jadi saya sekali lagi tidak bosan-bosannya menghimbau, mengajak masyarakat untuk bagaimana kita menjaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai-sungai milik kita. Demikian. Baik, terima kasih Pak Medi. Tadi himbauannya sudah disampaikan kepada masyarakat seluruhnya agar tidak membuang sampah sembarangan ya Pak ya. Baik, kita sudah sampai di penghujung podcast ini Pak, perbincangan kita kali ini. Terima kasih Pak Medi atas kehadirannya. Terima kasih kembali Pak Hari. Demikian perbincangan kita di podcast Oke Sip kali ini. Semoga obrolan tadi bisa membuka wawasan baru bagi Sobat PPID semua. Terima kasih atas partisipasinya. Terus ikuti perkembangan terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Jangan lupa untuk follow akun resmi PPID DKI Jakarta
agar selalu update dengan informasi terbaru. Sampai jumpa di podcast Oke Sip selanjutnya. Obrolan kekinian seputar informasi publik. Keterbukaan informasi publik, publik harus tahu.